Oke, semangat pagi. Kita di sini ketemu lagi. Sudah lama saya nggak bikin video, terpaksa saya harus bikin video lagi daripada saya mengulangi terus menjelaskan kepada, calon mahasiswa-mahasiswa yang akan melakukan penelitian atau skripsi. Langsung aja biar cepat videonya. Jadi di sini, saya membuat video ini karena saya rasa video saya yang sebelumnya perlu diupdate ya, video yang sebelumnya sudah saya jelaskan tentang gimana cara nyari referensi jurnal yang dan menentukan, indeksnya. Jadi jurnal itu masuk ke Q1, Q2 gimana caranya sudah ada di video saya sebelumnya, kemudian juga, langkah-langkah ketika mau mencari referensi. Nah, di sini saya ingin melanjutkan lagi, penjelasan tambahan gimana sih biar lebih cepat, karena sekarang sudah banyak ya tools AI. Di sini tools AI kita gunakan bukan untuk, kopas, bukan untuk cheating, namun untuk membantu kita mempercepat prosesnya, gitu ya. Pemahamannya sendiri nanti tetap kita harus mempelajari lebih lanjut ya, namun di sini kita terbantu, prosesnya supaya bisa lebih cepat dan semakin banyak yang bisa kita dapatkan, oke? Nah, di sini biasanya mahasiswa kalau datang itu kan bingung ya mau, penelitiannya tentang apa, setelah itu apa yang harus dilakukan. Sehingga di sini, saya coba untuk membuatkan tahapannya gitu ya, ketika mahasiswa, mau mengajukan judul skripsi ya, nggak ujug-ujug langsung dapat judulnya sebelum mencari referensinya ya, nggak masalah judul itu nanti belakangan setelah udah melalui proses, pencariannya dan mempelajarinya gitu ya. Jadi yang awal kalian tentukan tuh adalah topiknya dulu. Topik besarnya, tentang apa gitu. Apakah misalnya kalian, "Saya mau melakukan prediksi, klasifikasi, deteksi," itu misalnya bidang-bidang saya gitu ya. Kalau bidang-bidang yang lain silakan disesuaikan. Misalnya mau melakukan prediksi klasifikasi, Bu. Oke, apa? Kemudian dilengkapi, prediksi apa? Sudah ada kira-kira objeknya, bidangnya apa, prediksi ke apa, klasifikasi apa gitu, misalnya ya prediksi, eee, kadar nutrisi, prediksi, eee jumlah produktivitas gitu ya, prediksi nilai kadar apa gitu ya, atau klasifikasi penyakit, klasifikasi kualitas. Nah, apa objeknya? Ya, banyak teman-temannya misalnya klasifikasi penyakit, daun tebu, eee, klasifikasi wajah kembar misalnya. Nah, itu tentukan keyword-keyword-nya. Tentukan keyword-keyword-nya, cari referensinya di jurnal, ya. Cari referensi jurnalnya, cari dari jurnal-jurnal yang terindeks dari tahun terakhir, 2 tahun terakhir atau yang terbaru. Kenapa? Karena dengan mencari dari jurnal yang terindeks terbaru, itu artinya kita sudah akan mendapatkan informasi dari penelitian termutakhir. Kalau bukan terindeks, walaupun dia keluaran tahun ini, belum tentu itu adalah hasil penelitian yang memang benar-benar baru, karena biasanya proses publikasinya tidak seketat, pada jurnal-jurnal terindeks. Makanya kalau masih mencari referensi awal, saya sarankan carilah dari database jurnal terindeks dulu. Bisa misalnya ScienDirect atau IEEE gitu ya. Nah, nanti dari sana, kalau sudah ada di database tersebut, itu pasti sudah jaminan mutu lah gitu ya, Q1, Q2 seperti itu. Dan kalau itu sudah yang terbaru juga tahunnya gitu ya, maka itu artinya memang sudah perkembangan terakhir. Sehingga kalau mendapatkan referensi itu kita sudah nggak khawatir akan ketinggalan lagi. Sudah nggak khawatir bahwa, nanti, perkembangan metode terbarunya, penyelesaian terbarunya, bahwa itu sudah dilakukan oleh orang lain lagi, enggak. Ya, karena itu sudah pasti yang terbaru. Nah, setelah mencari referensi, kumpulin yang banyak, buat resume dari referensi itu. Jadi misalnya nih ngumpulin berapa, 25 paper, 40 paper, 80 paper gitu, nggak masalah. Sekarang sudah nggak masalah kalau kayak dulu suruh baca 20 paper mungkin sudah banyak. Kalau sekarang mau ngumpulin 80 paper pun 5 menit jadi, ngeresume gitu ya. Nanti saya tunjukkan. Karena sudah banyak tools AI yang mampu, membantu kita mempercepat proses itu. Kita tinggal mempelajarinya, screening cepat untuk awal, kemudian baru nanti pada hal-hal tertentu yang memang sudah sangat relate dengan penelitian kita, perlu untuk kita pelajari lebih lanjut, kita bisa semakin, intens mempelajari paper tersebut. Jadi kalau untuk awal tidak semuanya harus
baca sedetil mungkin tetapi cukup screening gitu ya dan, kita membuat resumenya supaya apa, benar-benar komprehensif, kita benar-benar mengetahui hasil-hasil penelitian yang sudah ada, gitu dan itu bisa cepat sekali, oke? Ini wajib. Nah, karena kenapa? Karena dari situ setelah kita membuat resume dari referensinya, di situ kita akan menemukan, riset gap-nya apa, artinya apa nih yang masih belum terjawab, gitu. Nah, nanti ini juga ada ya, tools AI-nya itu juga ada. Dan bahkan di situ kalian juga nanti dari resume ini bisa tahu untuk topik penelitian yang kalian angkat, misalnya prediksi gitu ya, atau klasifikasi, misalnya datasetnya apa saja yang sudah dipakai dari penelitian-penelitian sebelumnya, parameternya apa saja, gitu kan. Kemudian, kelasnya mungkin sudah ada berapa kelas yang sudah diteliti, metodenya yang dipakai apa, lebih lengkapnya mungkin metodenya biasanya di sana apakah ada metode pre-processing dan processing-nya seperti apa, hasilnya bagaimana. Nah, itu semuanya sudah bisa terdapat di sini. Nah, buat apa semua itu? Untuk bekal menentukan kalian nanti mau mengusulkan penelitiannya tentang apa. Kalau misalnya kalian mau berkaitan dengan masih belum tahu datanya yang akan dipakai apa, kalian juga bisa carinya dari sini, gitu. Jadi referensi penelitian terdahulu itu untuk bisa tahu kalau kalian nggak tahu datanya, kalian lihat dari referensi. Oh, dari penelitian-penelitian sejenis, datanya biasanya yang dipakai apa sih? Kemudian mau mencari tahu metodenya, oh dari referensi penelitian-penelitian terdahulu, metodenya apa sih? Gitu, ya. Jadi kalian bisa tahu tuh, oh datasetnya ternyata datanya bisa menggunakan data, image, oh ternyata datanya ada juga yang menggunakan data sinyal, oh ternyata datanya juga ada data, tabular yang sudah jadi data teks misalnya, atau harus mencari mengekstrak data lain misalnya. Nah, kalian akan tahu dari resume-resume ini. Juga parameternya, oh ternyata untuk menentukan prediksi A, maka dibutuhkan parameter sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Misalnya, dari referensi tersebut didapatkan dari paper yang menentukan bahwa parameter itu sangat mempengaruhi. Gitu. Kalau enggak berarti kalian yang harus nguji sendiri parameternya yang mempengaruhi yang mana. Gitu. Tapi kalau ada dari referensinya kalian bisa pakai. Nah, jadi tidak sekedar menentukan sendiri, mengira-ngira sendiri gitu ya tanpa tervalidasi. Nah, itu taunya dari kalian setelah membuat resume atau mengumpulkan dari referensi-referensi. Oke, kemudian nanti kalian temukan itu riset gap-nya, artinya dari sini kalian tahu bahwa apa nih yang masih belum. Ya, apa nih yang masih perlu dilakukan, gitu. Apakah mungkin, oh tidak semua kelas, sudah terselesaikan, oh mungkin akurasinya masih belum, optimal, masih perlu untuk ditingkatkan lagi, oh bahkan mungkin ada permasalahan yang masih belum terjawab, tapi biasanya ini, enggak ya. Nah kemudian, dari situ kita bisa menentukan nanti, oh oke, untuk menyelesaikan itu, yang cocok pakai metode apa, nanti kita mengusulkan, metode-metode yang cocok, yang bagus, yang terbukti, berhasil, itu metode apa saja. Kita bisa mengkombinasikan metode-metode tersebut atau mengusulkan metode tersebut untuk menyelesaikan, permasalahan tersebut. Nah, baru setelah ketemu topiknya apa, objeknya apa gitu ya, metodenya apa, kita bisa nih kira-kira membuat judul. Jadi judulnya tentang apa, untuk apa gitu ya, dengan menggunakan metode apa. Jadi bukan menentukan judul duluan, menentukan metodenya duluan, enggak. Metode itu didapatkan setelah mendapatkan resume dari referensi-referensi terkait. Jadi dari referensi, satu dia menggunakan metode apa, hasilnya apa. Referensi 2 metode apa, hasilnya apa. Referensi 3 metode apa, hasilnya apa. Dari situ bisa dipelajari, oh mana nih metode yang paling bagus, metode yang paling cocok. Kemudian apa yang masih perlu untuk dilakukan lagi. Nah, barulah kita menentukan gitu. Sehingga nggak masuk akal ketika menentukan metodenya terlebih dahulu. Alasannya apa nanti gitu ya. Nah, kemudian berikutnya gimana nulisnya nih nanti? Ya, bagaimana menulisnya? Menulis latar belakang itu diawali dengan uraikan penelitiannya tentang apa. Jangan terlalu jauh ya, misalnya tadi tentang prediksi panen padi misalnya. Eee, Pembukaannya jangan pertanian, itu terlalu jauh. Memang padi itu bagian dari pertanian, tapi kalau ngomongin pertaniannya terlebih dahulu itu terlalu jauh. Langsung aja terhadap,
misalnya hasil panen padi kah, data hasil panen padi kah, data produktivitas padi kah misalnya. Jadi langsung to the point terhadap judulnya tentang apa. Ya, itu what. What-nya itu jangan terlalu jauh. Atau bahkan jangan lagi lah ya, sekarang udah nggak zaman, awalan pembuka itu adalah di zaman sekarang ini, waduh itu udah nggak ada. Ya, jangan yang kayak gitu. Jadi langsung what-nya itu tentang judulnya tentang apa. Prediksi kah? Prediksi atau klasifikasi kah? Klasifikasi wajah, ya udah, langsung aja bahwa klasifikasi wajah yang apa, misalnya klasifikasi wajah kembar, klasifikasi penyakit, tanaman misalnya, tanaman, apa, tomat misalnya. Nah itu seperti apa. Jadi what-nya itu langsung yang diuraikan. Nah, setelah menguraikan what-nya mengerucut nanti ke uraikan ada masalah atau urgensi apa dari what tersebut. Kenapa kok diangkat what tersebut? Misalnya tentang penyakit, bahwa kalau penyakit tersebut dibiarkan itu bisa beresiko yang sangat besar dampaknya, sehingga itu perlu untuk segera diatasi, perlu untuk dilakukan sesuatu. Deteksi dini penyakit misalnya itu perlu dilakukan, kenapa? Karena nanti dampaknya, misalnya bisa menyebabkan kematian yang besar misalnya, atau kerugian misalnya dalam produktivitas. Jadi, uraikan ada masalah apa dari what tersebut, gitu ya. Ada masalah apa nih? Oh ternyata, eee, dari penyakit tersebut ada permasalahan tentang deteksi dininya masih belum belum banyak, diketahui misalnya, atau belum banyak dikembangkan caranya. Tahu-tahu udah parah gitu misalnya, sehingga perlu nih klasifikasi untuk deteksi dini, misalnya seperti itu. Atau prediksi nih, kalau misalnya tidak diprediksi, itu nanti bisa jadi, stoknya melimpah atau stoknya berkurang, sehingga menyebabkan, bisnis prosesnya tidak berjalan dengan baik misalnya, sehingga itu perlu diuraikan, oh berarti perlunya apa, ada urgensi apa dari what tersebut. Nah setelah itu, paragraf berikutnya mengalir adalah apa alternatif solusi untuk mengatasi dari isu-isu tersebut? Jadi, di sini isinya ini adalah, kumpulan-kumpulan penelitian ya, atau hasil-hasil penelitian yang dilakukan untuk menjawab ini, gitu, untuk menjawab permasalahan. Solusi penelitian yang ada di sini, di paragraf ini mungkin agak panjang atau agak banyak, itu boleh dari berbagai bidang. Tidak harus dari sisi teknologinya. Misalnya untuk deteksi dini penyakit misalnya. Oh deteksi dini penyakit solusinya, ada nih, sudah, misalnya melalui, ke dokter, cek lab gitu ya, ke rumah sakit atau menggunakan alat di rumah sakit misalnya. Itu misalnya salah satu solusi dari penelitian-penelitian, medisnya misalnya. Kalau, dari, tanaman misalnya, untuk prediksi kandungan nutrisi pada daun misalnya untuk melihat dia kekurangan apa sehingga mencegah terjadinya penyakit apa gitu ya. Misalnya di sini, what-nya adalah prediksi kandungan nutrisi, kalau enggak diprediksi misalnya urgensinya nanti dia menyebabkan penyakit-penyakit pada tanaman tersebut yang bisa menyebabkan kerugian, solusinya yang sudah ada apa? Misalnya, oh dari sisi mungkin dari bidang tanaman gitu, adanya, apa, pemeriksaan, bukan pemeriksaan ya, penggolongan gen kah misalnya, tentang lingkungannya kah, ekosistemnya kah, mungkin ada penelitian-penelitian itu. Tapi kalau dari, eee, yang lain seperti apa? Mungkin dari teknologinya. Jadi di sini semuanya ada, ya, di alternate solution itu ada, bahwa penelitian untuk menjawab itu sudah dilakukan nih. Eee, misalnya dengan mutasi gen kah, kemudian atau juga dengan cara lab kah, dengan menggunakan alat di lab kah untuk membedah, selnya misalnya dan lain sebagainya. Tapi juga misalnya diuraikan juga, ada nggak, alternatif solusi terkait bidang kita, yaitu, di sini saya yaitu di bidang ilmu komputer. Adakah, prediksi yang menggunakan machine learning misalnya, yang, dapat memprediksi secara non invasif, mengklasifikasi secara non invasif misalnya, yang bisa dilakukan oleh, komputer. Nah, apa aja di situ? Nah, sehingga
oh, penelitian yang menggunakan image processing untuk mendeteksi kandungan nutrisi dari suatu tanaman, misalnya sudah dilakukan, namun masih baru bisa mendeteksi misalnya kandungan kaliumnya saja. Nah, padahal kan misalnya, unsur hara makro itu ada, eee, NPK misalnya gitu ya. Nah, oh natriumnya belum nih. Nah, misalnya di situ ada Eee, problem yang masih belum diselesaikan, atau sudah nih, sudah selesai tapi akurasinya masih 80 sekian persen, bisa tuh ditingkatkan menjadi 90 ke atas misalnya, ya. Jadi tentukan apa masalah yang masih belum terselesaikan dari bidang kita. Kalau yang alternatif itu masih bisa dari, apa saja. Jadi alat klasifikasi bisa saja dari pakai lab yang mahal gitu ya, atau pakai cara yang, harus harus menggunakan alat tertentu, kita bisa membuatkan, modelnya dengan menggunakan machine learning atau menggunakan IoT misalnya, itu menjadi, problem yang akan diangkat. Masalah yang akan diangkat bahwa kita akan menyelesaikan masalahnya yang seperti apa. Nah dari situ, kemudian kita mengajukan proposed solution atau usulan penelitian yang akan dilakukan untuk menjawab masalah tadi. Jadi misalnya nih, oh di sini sudah dilakukan namun akurasinya masih sekitar 80%. Maka usulan penelitian yang akan dilakukan adalah kita akan menggunakan, metode yang sudah dikembangkan atau dioptimasikan untuk meningkatkan akurasinya, misalnya seperti itu. Atau, proposed solution-nya adalah kita akan mencoba melakukan dengan metode yang lain, siapa tahu nanti dari metode yang lain bisa memberikan hasil yang lebih baik, boleh gitu ya. Jadi di sini kemudian proposed solution. Sehingga latar belakang itu menjadi terarah. Gitu, mulai dari tentang apa, kemudian ada urgensi apa atau ada masalah apa, kemudian apa aja yang sudah ada yang dilakukan oleh orang lain, namun kurangnya masih apa, di bagian apa kurangnya itu di problem. Dari problem ini kemudian, oke, oh ternyata ada masalah ini nih, perlu penyelesaian, misalnya perlu peningkatan akurasi dari yang sudah dilakukan oleh orang lain, maka kita usulkan penelitiannya. Sehingga di sini, paper-paper tadi itu bisa masuk ke mana, bisa masuk dari awal gitu ya. Masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini, terutama di alternate solution dan di problem. Ini adalah kumpulan dari penelitian-penelitian sebelumnya itu disebutin satu-satu gitu ya, untuk mendapatkan, oh ada apa nih yang belum, atau apa nih yang perlu ditingkatkan, oh apa nih yang sudah ada gitu, ini kan alternate solution ya. Apa nih yang sudah dilakukan, orang lain sudah melakukan ini dengan metode ini, hasilnya ini, orang lain menggunakan ini, hasilnya ini, orang lain sudah menyelesaikan ini, hasilnya apa. Tapi apa nih yang belum? Ah, ini punya kelemahan apa, ini masih belum apanya, ini masih sekian, masih kurang tinggi, ini masih kurang optimal. Nah, itu di problem. Nah, itu semuanya kan pasti butuh referensi. Namanya siapa, tahun berapa, namanya siapa, tahun berapa, namanya siapa, tahun berapa, gitu ya. Kemudian dibuat, maka usulan penelitian ini akan mengajukan penelitian tentang apa, menggunakan metode apa, itu di bagian akhir gitu ya, itu latar belakang, oke. Sekarang kita coba, melihat dan bagaimana menggunakan AI ya. Misalnya nih di sini, tentang klasifikasi kopi gitu ya, atau tadi nggak apa lah. Nah, misalnya coffee classification, ada tentang apa saja ya tentang klasifikasi kopi? Nah, silahkan dipilih tahunnya di sini ada 2025, 2024 gitu ya. Kalau sudah banyak nih sekitar, ribuan, udah cukup 2 tahun ini aja udah cukup nih banyak. Tapi kalau misalnya di sini masih sedikit, bolehlah masuk ke 2023, tapi kalau udah banyak cukuplah segini. Ini habisin dulu lah dari yang terbaru-baru ini. Karena kalau ngambil yang sebelumnya ada sudah banyak yang baru, ini pasti sudah terjawab nih di tahun yang lebih baru, gitu ya. Jadi kalau bisa ambil yang lebih baru dulu. Silakan di-download semuanya yang terkait. Jadi yang terkait dengan keyword-nya, gitu ya. Karena kan mungkin ada yang tidak terkait gitu ya, tentang klasifikasi kopi atau misalnya tentang, apa keyword yang lain yang kalian sesuaikan dengan topik yang diusulkan. Setelah di-download semuanya ya, kalau misalnya, ada yang tidak open data, ada yang tidak open access seperti ini open access kan bisa langsung di-download dengan gratis ya. Kalau misalnya kayak gini tidak open access, kalian bisa coba masuknya ke Sihab. Sihab. Nah, kalian bisa kopikan
Judulnya ya di sini. Oh, tidak ada juga. Kalau karena mungkin tadi 2024 ya. Kalau misalnya masih agak lama itu biasanya ada. Kalau nggak ada lagi, fasilitas sebagai anak bimbingan saya silahkan eh, kirimkan linknya ke saya. Mana-mana yang dibutuhkan referensinya nanti saya downloadkan. Itu fasilitas untuk anak bimbingan saya. Nah, setelah terkumpul misalnya kalian masuk ke Syspace ya, masuk ke Syspace. Di sini kalian buat resume ya. Nah, ini ya. Buat resume misalnya di sini ya, saya mengupload 80 file. Upload 80 file yang saya dapatkan misalnya, kemudian kalian pilih apa saja yang akan diresume. Apakah kesimpulannya, abstraknya. Kalau ini kan rasanya sudah ada ya tanpa tanpa harus diresumkan ya. Yang penting itu adalah dataset. Sudah ada. Dataset itu yang penting ya. Dataset itu penting untuk tahu data apa saja sih yang biasanya dipakai. Karena ini banyak sekali pertanyaan bagaimana mencari datanya atau datanya biasanya pakai data apa. Sehingga anak bingung kalau mau menyelesaikan topik ini datanya pakai data apa. Gitu. Nah, kalau sudah kalian melihat di sini, kalian bisa tahu, oh ternyata datasetnya dataset tentang ini, tentang ini, tentang ini, tentang ini, tipe datanya juga apa, jumlahnya ada berapa. Kalian jadi ada gambaran. Karena di situ juga nanti akan ketahuan apa variabel-variabel dari data tersebut. Itu variabelnya ada berapa, misalnya tipe datanya apa dari dataset tersebut gitu ya. Kemudian selain dari dataset, di sini kalian juga membutuhkan metode yang dipakai itu apa? Apakah itu metode pre-processing-nya, metode processing ya, metode pre-processing, processing dan juga metode optimasi jika ada. Jika diterapkan pada paper tersebut. Metode yang digunakan. Kemudian setelah itu kalian pasti membutuhkan hasil. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, ini kan sangat mempercepat gitu ya. Sehingga kalian tidak perlu tuh membaca satu persatu, apalagi mau nyetak satu-satu. Ini mempercepat kalian untuk membuat resume. Baru dari sini kalian screening nih. Kalian baca atau kalau perlu ini kalian salin ya, dibuat Excel-nya. Kalian lihat, kalian pelajari, oh baru ini mudah membacanya. Jadi kalian mau membaca puluhan paper pun kalian akan dengan sangat mudah membaca papernya. Baru nanti ketika kalian ingin memahami lebih dalam, baru kalian baca papernya masing-masing. Dan di sini pun kalian juga akan sangat mudah terbantu karena di sini juga ada fitur untuk kita menggali lebih dalam tentang eh, paper tersebut. Kita bisa klik yang chat ini untuk bertanya tentang apa yang kita tidak mengerti dari paper ini yang belum didapatkan dari informasi di sini. Oh, misalnya mau lebih lanjut tentang metodenya SSILM ini tentang apa bisa dijelaskan atau misalnya ditunjukkan arsitektur SSILM ini seperti apa. Nanti dia akan dijawab di sini, gitu ya. Klik chat, nanti kalian bisa nanya di sini terkait paper ini. Nah, itu sangat-sangat membantu. Nanti kalau misalnya masih belum ketemu kalian berarti masih harus membaca, baru baca di dalamnya. Tapi dari sini saja itu sudah sangat banyak dapat. Kalau kalian memang benar-benar memanfaatkan ini, tidak akan ada lagi pertanyaan-pertanyaan terkait metode apa saja ya yang dipakai. Hasilnya udah ada berapa aja, datanya kira-kira apa aja, parameternya apa saja gitu. Oke, silahkan dicoba. Ini juga kalian bisa memilih yang mana aja ya, yang bisa kalian pakai misalnya. Nah, apa limitation dari penelitian tersebut itu kalian juga bisa eee, dapatkan di sini dengan sangat mudah gitu, bahwa ternyata terdapat apa gitu dan ini ada referensinya semua. Artinya bahwa ini disebutkan dari kalimat yang mana gitu, jadi bisa tervalidasi gitu ya. Riset gap juga ada di sini gitu ya. Oke, silahkan kalian buat. Jadi kalau misalnya mau ngadep ke saya minta untuk membuat resume, silahkan kalian bikin seperti ini, lalu kalian Excel-kan ya. Ini sebenarnya bisa di-download menjadi Excel tapi berbayar. Ya, jadi kalian bisa kok ini di-copy ya. Ini di-copy semuanya gitu ya kayak gini, kemudian di-paste di Excel gitu ya. Dulu sebelum ada ini saya tuh membuat sendiri ya. Saya membuat sendiri resume paper. Nah, seperti ini. Karakteristiknya, input parameternya apa saja.
sensor yang dipakai, kalau misalnya itu pakai sensor gitu ya, outputnya seperti apa, metodenya apa saja gitu ya, kalau ada pre-processing-nya apa, kalau tidak ada berarti pre-processing-nya apa, akurasinya berapa, dan seterusnya, kelebihan kekurangan itu saya tulis, dan ini saya baca pribadi satu-satu, manual. Dulu belum tahu ada ini. Sekarang sudah ada ini, kalian mestinya sudah lebih cepat lagi, dan kalian pasti hasil tulisannya kan semakin bagus. Oke, itu dari saya, tips dari saya. Silahkan dikerjakan nanti, supaya bisa seragam, saya penjelasannya seperti ini. Nanti di grup bimbingan mungkin saya berikan seperti, template ya untuk apa saja sih langkah-langkahnya atau yang harus dilakukan. Oke, see you, bye-bye.